ada umaremas, sodachimas, dan hikoshimas ya, ada 3. Umaremas, sodachimas, dan hikoshimas. Umaremas artinya lahir, sodachimas artinya tumbuh, dan hikoshimas itu pindah. Ya, saya ulangi, umaremas lahir, sodachimas tumbuh kembang ya, maksudnya dari kecil, balita, bayi, kemudian SD, SMP, SMA, dan yang ketiga hikoshimas pindah. Sekarang Anda perhatikan pada partikel-partikel yang dalam kurung. Itu ada beberapa partikel ya. Yang pertama di kosakata umaremas, partikelnya adalah partikel D ya. Partikelnya partikel D, dan di kata sodachimas juga partikelnya partikel D ya, partikelnya partikel D. Nah, saya jelaskan kenapa kok pakainya partikel D ya, kenapa tidak ni. Nah, di sini karena tidak hanya sekedar menunjukkan lokasi atau posisi saja, tetapi juga lebih mengutamakan kegiatan apa yang terjadi di posisi tersebut. Misalkan ya, sebelum D itu kita masukkan kotanya kota Tegal misalkan. Tegarude umaremas, lahir di Tegal. Nah, jadi nggak hanya menunjukkan Tegalnya saja, tapi di Tegal itu ada aktivitas apa? Lahir. Tegarude umaremas, makanya pakainya partikel D ya, bukan ni. Kalau ini kecenderungannya hanya menyatakan atau menitik beratkan pada posisinya. Tapi kalau D justru kebalikannya. Ada lokasinya ada sih, tetapi juga dititik beratkan sama aktivitas yang terjadi di situ apa sih? Umaremas, lahir. Yang kedua juga sama, sodachimas. Kenapa pakai partikel D? Ya karena ada aktivitas kan, tumbuh kembang. Misalkan Anda lahirnya di Tegal, terus tumbuh kembangnya juga di Tegal misalkan ya. Anda masukkan lagi, Tegarude sodachimas. Tegarude sodachimas, tumbuh di Tegal. Lantas yang ketiga, hikoshimas. Kenapa kok hikoshimas itu partikelnya partikel ni? Ya, kenapa kok pakai partikel ni, sensei? Bukan partikel D. Hikoshimas pindah kan juga aktivitas, sensei. Suatu tindakan. Nah, sekarang saya jelaskan perbedaannya ya. Jadi gini, dalam bahasa Jepang, kata kerja yang mengindikasikan atau bisa berarti ada perpindahan arah gerak ya, itu biasanya pakai partikelnya. Kalau tidak partikel ni, bisa partikel E ya, yang partikel he itu ya. Kembali ke sini, kata hikoshimas itu kan ada perpindahan kan, dari satu titik, apalagi artinya pindah, sudah jelas-jelas pindah. Arti kata hikoshimas itu pindah. Namanya pindah pasti kan ada satu titik A ke titik B. Contoh kata kerja yang lain misalkan ikimas, pergi. Nah itu kan juga ada perpindahan kan dari titik A ke titik B. Kairimas, pulang, juga ada pergerakan atau perpindahan dari titik A ke B. Kimas, datang, itu juga ada perpindahan kan, dari mana terus datang ke sini gitu. Nah kata kerja yang seperti itu biasanya digunakan partikelnya, kalau tidak partikel ni bisa juga pakai partikel he ya. Itulah yang menjelaskan kenapa kok nggak pakai partikel D, meskipun itu kan juga aktivitas sensei. Pergi itu kan aktivitas sensei. Pulang kan aktivitas, datang, pindah kan aktivitas. Iya memang semua itu aktivitas, tetapi aktivitas itu kan khusus, aktivitas yang ada pergerakan. Beda sama kalau kayak umaremas, lahir itu kan hanya aktivitas saja kan. Tubuh juga hanya aktivitas. Tapi kalau yang kayak kata-kata tadi, itu benar-benar ada pergerakan. Dari si pelakunya itu harus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Makanya tindai dengan partikel ni. Misalkan Anda pindah ke Semarang, Semarang ni hikoshimas, saya pindah ke Semarang. Lahirnya di Tegal, tumbuh di Tegal, kemudian pindah ke Semarang, Semarang ni hikoshimas. Seperti itu. Nah sekarang karena ini menceritakan masa lalu ya, maka harus Anda rubah bentuk masnya menjadi past tense, masita, menjadi bentuk lampau. Kalau bahasa Inggris kan simple present tense sama simple past tense ya. Berarti bentuk sekarang dirubah ke bentuk lampau. Perlu Anda catat ya, atau perlu Anda ingat-ingat bahwa sensei pada saat memberikan kosakata baru pada materi-materi nanti ya ke depan,
selalu dalam kata kerja yang formal. Berarti bentuknya bentuk mas. Itu bentuk yang formal, yang sopan, yang tidak kurang ajar dalam bahasa Jepang. Kayak umaremas, sodachimas, hikoshimas, ikimas, benkyoshimas, tabemas, nomimas, apalagi ada hikoshimas, ya, kaimas, kakimas, yomimas, semuanya kan mas semua. Saya selalu memberikan dalam bentuk mas semua ya, Anda ingat-ingat. Nah nanti tinggal Anda sesuaikan dengan konteks kalimatnya itu gimana yang diinginkan itu. Kalau berbicara masa lalu, lampau, otomatis yang mas-mas itu diubah menjadi past tense, jadi bentuk lampau. Masunya jadi masita, ya, masunya jadi masita, seperti itu. Nah sekarang kembali lagi ke sini, Anda perhatikan, ada pertanyaan, doko de umaremashita ka? Doko de umaremashita ka? Anda lahir di mana? Doko de umaremashita ka? Misalkan lahirnya di Tegal, Tegarude umaremashita. Nah lahirnya di Tegal, jadi bukan pakai Tegarude umaremas ya, tetapi Tegarude umaremashita, lahir Tegal. Kalau misalkan Anda, sensei, kapan kita menggunakan kata umaremas, sensei? Misalkan mau bilang Tegarude umaremas itu gimana? Lahir di Tegal. Berarti kalau misalkan pertanyaannya doko de umaremaska, bukan umaremastaka, ini Anda tanyanya tuh bukan ke orang yang akhirnya lahir ke dunia ya, tapi Anda tanya sama ibunya, berarti yang akan melahirkan. Anda tanya, doko de umaremaska, nanti rencananya mau lahiran di mana? Nah itu bisa ya, Anda tanya ke ibunya atau tanya ke orang tuanya, nanti dijawab Tegarude umaremas, rencananya kan lahir di Tegal. Tapi kalau Anda tanya ke orangnya, orang bukan yang melahirkan, orang personnya itu, kamu lahir di mana dulu? Nah itu saja harus bentuk past tense kan. Makanya jadi doko de umaremashita ka? Kamu lahir di mana dulu ya? Terus dijawab Tegarude umaremashita. Saya telah lahir di kota Tegal. Kalau terjemahan detailnya kayak gitu, saya telah lahir di kota Tegal. Nah sekarang untuk yang sodachimas juga sama ya, sodachimas juga sama. Berarti kita jadikan bentuk past tense saja ya, bentuk lampau semua. Doko de sodachimashita ka? Anda tumbuhnya di mana? Anda bisa jawab, misalkan Anda tumbuhnya di Tegal, Tegarude sodachimashita. Saya tumbuh di Tegal, di kota Tegal, seperti itu. Lalu yang ketiga, doko ni hikoshimashita ka? Anda pindah kemana? Doko ni hikoshimashita ka? Nah, Anda jawab, misalkan Semarang ni hikoshimashita. Saya pindah ke Semarang, seperti ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan kata tanya doko untuk 3 kata kerja ini. Umaremas, sodachimas, dan hikoshimas. Semuanya doko. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, SMK, dan MA. Kalau misalnya ditanya, sensei fungsinya apa kok di materi ini dimunculkan ada tingkat pendidikan? Nanti fungsinya adalah untuk memberikan detail pada kalimat sebelumnya yang ini, detailnya. Misalkan detailnya Anda pindah itu pada saat kapan? Misalkan pindah ke Semarang itu kapan? Pada saat apa? Anda mau cerita, oh pindah ke Semarang itu waktu SD, sensei. Nah, gimana caranya bilang waktu SD? Nah, caranya adalah dengan menggabungkan tingkatan pendidikan ini ada di sini ya 1-5 dengan kata toki yang artinya waktu atau saat. Ada contoh ya, ada kata shogako SD, kita gabungkan dengan kata toki waktu. Anda mau bilang waktu SD atau saat SD. Gabungkan jadi satu. Ingat, menggabungkan 2 kata benda dalam bahasa Jepang gunakan partikel no. Ya, menggabungkan 2 kata benda menjadi kosakata yang baru. Shogako no toki, nanti terjemahnya dibalik ya, saat SD. Nah, shogako no toki, saat SD. Shogako no toki, saat SD. Misalkan Semarang ni hikoshimashita. Saya saat SD pindah ke Semarang. Ternyata keluarga Anda atau ayah Anda atau orang tua Anda tuh kerjanya tuh selalu dipindah-pindah gitu. Kan ada ya orang tuanya tuh sering dipindah-pindah gitu. Terus ada cerita lagi. Saat SMP saya pindah ke Jakarta, sensei. Nah, Anda jelaskan. Chugakko no toki saat SMP, ya, Chugakko no toki, Jakarta ni hikoshimashita. Saat SMP saya pindah ke Jakarta.
Nah ternyata orang tuanya pindah lagi ya. Saat SMA-nya pindah ke Surabaya. Anda jelaskan. Koko no toki atau futsu koko no toki saat SMA Surabaya ni hikoshimashita. Saya pindah ke Surabaya. Seperti itu. Ya, jadi fungsinya ini yang tingkat pendidikan adalah untuk menjelaskan detail pada bentuk yang sebelumnya ya. Tadi hikoshimas. Ada lebih detail. Kapan sih Anda pindah? Nah, seperti itu. Kemudian ini buat tambahan aja ya. Untuk SMK itu Senmon Koko. Koko itu maksudnya sudah sekolah menengah atas. Itu yang dalam kurung yang penting ada futsu ya. Sebenarnya nggak usah pakai futsu, nggak apa-apa sih. Anda cukup sebutkan Koko aja tuh maksudnya udah SMA. Tetapi kenapa di sini munculkan futsu supaya membedakan sama yang Senmon Koko. Futsu itu biasa. Kalau Senmon Koko itu sekolah kejuruan, Senmon itu keahlian. Lalu yang kelima ada Sugyo Koko. Kokowa menengah atas ya. Sugyowa masih ingat materi tentang pelajaran ada Sugaku matematika, Rekisi sejarah, Eigo bahasa Inggris, ya, Nihongo bahasa Jepang. Ada mapel Sugyo yaitu pendidikan agama. Shugyo no Koko maksudnya adalah sekolah menengah atas yang basicnya agama, biasanya sih agama Islam ya, madrasah aliyah, karena emang itu kan madrasah aliyah. Sugyo no Koko. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih bicara tentang masa lalu ya, masa lampau. Pada saat Anda masih kecil, masih kodomo, masih anak-anak, atau masih kecil, cisai, dari kata sifat cisai kecil ya. Kalau oki besar, cisai kecil. Apa sih Anda lakukan saat masih kecil? Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada 6 ilustrasi. Yang pertama ada kawa de oyogimasu. Kawa de oyogimasu. Kawa itu sungai, oyogimasu itu kata kerja yang artinya berenang. Kawa de oyogimasu maksudnya berenang di sungai. Nah, di sini pakai partikel D ya. Mudah-mudahan Anda sudah mulai paham. Kenapa sih pakai D? Ya kan ada aktivitas. Bukan pakai ni, bukan kawani oyogimasu, tapi kawade oyogimasu. Saya atau berenang di sungai. Kemudian yang kedua ada suri o shimasu. Suri o shimasu. Sebenarnya suri itu kata benda artinya pancing, ya, pancingan, pancing. Gimana caranya jadi kata kerja? Nah, kita gunakan shimas, melakukan ya. Suri o shimasu melakukan pancing, maksudnya memancing. Suri o shimasu, memancing. Hai, sambang nomor 3. Ningyo de asobimasu. Ningyo de asobimasu. Asobimasu itu bermain, artinya ningyo wa boneka desu. Ningyo itu boneka. Nah, di sini Anda harus hati-hati ya. Uniknya atau mungkin kesulitannya di bahasa Jepang itu sebenarnya adalah salah satunya ya, selain huruf adalah partikel. Kenapa kok partikel termasuk yang susah? Ya, karena di Jepang itu satu partikel itu fungsinya nggak cuma satu, itu yang bikin susah. Ya, kalau cuma satu kan gampang ya, mungkin hafalinnya ya. Kalau G masih gini, kalau apa itu masih gini. Tapi ternyata di Jepang itu ada partikel yang satu aja bunyinya sama kayak gitu, tapi fungsinya beda-beda. Nah, contoh pada ilustrasi yang ketiga ini ya, Anda bandingkan dengan ilustrasi yang pertama, kawade oyogimasu sama ningyo de asobimasu. Itu kan sama-sama partikel D-nya. Tetapi kalau yang nomor 3 ini, D-nya itu maksudnya bukan di, ya, tetapi menggunakan alat tertentu atau dengan sesuatu hal. Anda melakukan sesuatu hal dengan apa? Seperti itu maksudnya ya, D-nya. Ningyo de asobimasu maksudnya bermain dengan boneka atau bermain menggunakan boneka. Alat permainan itu boneka. Misalkan diganti dengan robot bisa robot de asobimasu, bermain dengan robot. Itu juga bisa. Ya. Jadi mohon dibedakan ya minasang, hati-hati penggunaan partikelnya. Ini sama-sama D-nya tapi fungsinya beda. Ya, nanti nggak hanya D, ada lagi partikel juga yang fungsi macam-macam, ni juga macam-macam. Tok juga macam-macam. Tapi ada beberapa partikel yang fungsinya juga cuma satu ada ya, kayak nggak banyak lah seperti wo itu ya. Terus partikel K itu juga hanya untuk menandakan kalimat tanya. Oke, kita lanjut.
Kemudian yang keempat, 5 dan 6. Nah, kalau 1, 2, 3 itu aktivitas Anda waktu masih kecil. 4, 5, 6 itu kesukaan Anda waktu masih kecil atau waktu masih kanak-kanak. Ngapain aja. Hai, yang nomor 4. Mushi ga suki desu. Mushi itu serangga ya. Mushi ga suki desu maksudnya suka serangga. Kemudian yang kelima, ini ada anak-anak sedang ngobrol ya, berbincang-bincang. Ngobrol, ngerumpi ya, oshaberi dalam bahasa Jepang. Oshaberi ga suki desu maksudnya suka ngobrol, suka ngomong ya, kecilnya suka ngomong. Lantas yang keenam ada takoake ga suki desu. Takoake wa layang-layang. Takoake ga suki desu maksudnya suka layang-layang. Ya, suka layang-layang. Ya, saya ulangi ya, jadi yang 4, 5, 6 itu hanya menceritakan kesukaan. Materi kesukaan kan sudah pernah ya saya jelaskan sebelumnya. Tetapi di sini di 4, 5, 6 itu seperti dikhususkan, ditujukan kemungkinan besarnya Anda saat kecil itu sukanya ini. Tetapi sebenarnya ya nanti Anda boleh gunakan kesukaan yang lain yang Anda sukai. Mungkin aja tidak ada di 4, 5, 6 ini ya, mungkin aja. Misalkan saat kecil Anda nggak suka serangga, tapi sukanya kucing misalkan. Anda bilang neko ga suki desu. Ya. Atau saya nggak suka oshaberi sensei saat kecil, nggak suka ngobrol, tapi sukanya olahraga. Bisa, sports ga suki desu. Bisa seperti itu. Atau saya nggak suka layang-layang sensei, saya sukanya misalkan boneka sensei juga bisa. Ningyo ga suki desu, saya suka boneka. Ya, jadi nanti kalau ini hanya bentuk ga suki desu, menyatakan kesukaan, Anda silakan rubah dengan hal yang Anda suka apa, ya silakan. Nah sekarang perlu kalian garis bawahi karena kita ini bicaranya adalah tentang masa lalu, riwayat hidup kalian semasa kecil ya. Maka semuanya dari sini dirubah ke bentuk past tense, ya, dirubah ke bentuk past tense. Yang akhiran masu jadi masita, yang akhiran desu jadi desita. Ya, masu jadi masita, desu jadi desita. Misalkan oyogimasu, kawade oyogimasu, jadinya kawade oyogimashita. Kemudian suryo shimasu jadi suryo shimashita. Ningyo de asobimasu jadi ningyo de asobimashita. Mushi ga suki desu jadi mushi ga suki deshita. Oshaberi ga suki desu jadi oshaberi ga suki deshita. Takoake ga suki desu jadi takoake ga suki desu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kaki masyo, ini kita skip saja ya. Nggak usah, kita skip aja. Ini kita skip. Nah, ini kita langsung ke hanashi masyo, percakapan. Doko de umaremashita ka? Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Nah, Anda jawab. Padang de umaremashita. Lahir di Padang. Padang de umaremashita. Soshite, nah ada kata soshite ya, soshite ini kemudian, lalu ya, setelah itu ya, soshite Padang de sodachimashita. Kemudian saya juga tumbuh di Padang ya, saya tumbuh di Padang. So desu ka? Oh begitu. Nah, sekarang kita lihat ya contoh kalimat yang kedua, percakapan yang kedua. Sorry. Doko de umaremashita ka? Pertanyaan sama. Lahir di mana? Dijawab Medan de umaremashita. Medan de umaremashita. Soshite Padang de sodachimashita. Nah ini yang beda sama percakapan satu ya. Kalau yang satu tadi kan lahir di Padang, besar di Padang. Sedangkan yang kalimat percakapan kedua lahir di Medan, besarnya di Padang. Nah, terus saja ini kan bakal memunculkan pertanyaan lagi kan dari penanya kan, kok lahir di Medan, besarnya di Padang. Nah, so desu ka? Ditanggapi dulu kan. Kemudian sama yang ditanya tuh dia jawab lagi. Medan de umaremashita. Saya lahir di Medan. Shogaku no toki, pada saat SD, Padang ni hikoshimashita. Saya pindah ke Padang. Seperti itu ya. Jadi dia menjelaskan detailnya pada kalimat selanjutnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Si A, ini A sama B ya, yang warna-warnanya A misalkan, yang jawab B. A tanya, doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Kemudian B-nya jawab, Medan de umaremashita. Soshite Padang de sodachimashita. Lahir di Medan, kemudian besar di Padang. So desu ka? Oh gitu. Nah, dia jelasin lagi, takut barangkali si penanya bingung kan, dia jelasin lagi.
Medan de umaremashita. Shogaku no toki Padang ni hikoshimashita. Saya lahir di Medan, tapi saat SD pindah ke Padang. Oh, so desu ka? Oh gitu. Nah, jadi menjelaskan pada ujaran dia yang sebelumnya ya, diperjelas lagi. Nah, ini kan so desu ka lagi. So desu ka-nya 2 kali tuh. Nah, kita lanjut ya. Kita melanjut ke penjelasan yang kedua tadi, yang ada kegiatan di masa kecil. Chisai toki, chisai wakarimasu ya minasan. Chisai itu kecil. Kata sifat i ya, chiisai itu kata sifat i, artinya kecil. Toki waktu, saat. Chiisai toki maksudnya saat kecil. Donna kodomo destaka. Donna itu yang bagaimana, yang seperti apa. Kodomo itu anak-anak. Donna kodomo destaka bentuknya past tense, berarti ingin tahu Anda tuh dulu kecilannya anak yang gimana sih. Terus dijawab, genki na kodomo deshita. Genki na kodomo deshita. Genki na kodomo deshita. Genki itu kata sifat na ya, artinya sehat, riang. Gitu kan. Genki na kodomo deshita maksudnya anak yang ceria, yang riang, yang sehat-sehat saja. Genki. Silakan Anda masukkan dengan kata sifat yang lain. Misalkan ditanyakan, chisai toki donna kodomo deshita ka? Anda jawab, watashi wa kirei na kodomo deshita. Saya anak yang cantik. Atau Anda jawab, kawaii kodomo deshita. Saya anak yang imut-imut. Atau Anda jawab lagi, watashi wa hansamu na kodomo deshita. Saya anak yang tampan. Atau jawab lagi, watashi wa yasashi kodomo deshita. Saya itu anak yang baik loh waktu masih kecil. Nah, Anda bisa berikan keterangan dengan menggunakan kata sifat ya. Semua kata sifat tambahkan atau gabungan dengan kodomo. Ini juga kembali ke materi kata sifat yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Silakan nanti kalau Mas lupa dibuka-buka lagi kata sifatnya apa aja. Nah, kemudian dijelasin lagi. Selain mau bilang bahwa dia anak yang ceria, itu kan kondisinya dia ya sebagai seorang person, anak yang ceria, atau tadi anak yang tampan, anak yang lucu dan seterusnya. Tapi dia juga memberikan penjelasan lagi apa yang dilakukan saat dia masih kecil itu, yang menunjukkan bahwa kamu tuh anak yang ceria itu apa, yang genki itu ya. Dia bilang yoku suryo shimashita. Ya, yoku suryo shimashita. Ada kata suryo shimashita, itu dari kata suryo shimas, memancing ya, tapi bentuk past tense jadi suryo shimashita. Nah, ada tambahan keterangan yoku yang artinya sering. Ini opsional ya, Anda memunculkan boleh untuk mempertegas penjelasan Anda ingin menekankan bahwa saya kan anak yang ceria. Tambahin yoku supaya lebih jelas lagi, saya sering memancing. Saya sering mancing. Nah, seperti itu. Tapi kalau nggak pakai yoku pun nggak masalah. Suryo shimashita. Saya waktu kecil mancing. Gitu. Ya silakan, Anda mau tambahkan yoku boleh, opsional. Mempertegas, menguatkan bahwa saya tuh sering mancing sensei waktu masih kecil. Dan bisa dilanjutkan lagi ya, atau bisa Anda sebutkan takwa kega suki deshita. Anda menunjukkan hal yang Anda suka. Jadi silakan ya, Anda mau pilih aktivitas saja atau menyatakan kesukaan atau dua-duanya. Anda menyatakan aktivitas dan juga apa yang Anda suka. Yaitu opsional, bisa Anda munculkan salah satu atau semuanya Anda sebutin semua juga bisa. Takwa kega suki deshita. Saya suka layang-layang. Bisa Anda ganti misalkan robot toga suki deshita. Saya suka robot sensei. Ya, silakan diganti-ganti. Aso desu ka? Oh begitu. Nah, ini selalu ya, ketika menanggapi jawaban dari lawan bicara, Anda dalam komunikasi bahasa Jepang tanggapi dengan kata so desu ka? Oh gitu. So desu ka? Hai, ini ada wawancara riwayat hidup. Kita skip aja ya. Ini nanti targetnya kita nih di sini saya inginkan bisa menyatakan keinginan Anda ya, keinginan Anda di masa mendatang itu apa. Nanti tugasnya tidak susah-susah kok, jangan khawatir. Sensei kalau kasih tugas sebisa mungkin sensei bikin yang Anda kerjakan tuh kalau bisa cuma sehari selesai ya, enggak berhari-hari. Bahkan cuma berapa menit sudah selesai. Dan harapan dengan soal yang atau tugas yang mudah ya Anda juga mengumpulkan juga mudah juga ya. Jadi mohon kerjasamanya ya. Saya juga tidak mempersulit kalian ya. Secara Anda juga tidak mempersulit diri sendiri. Silakan dikerjakan sebaik mungkin ya.
Ada itu teman Anda yang saya kasih tugas hari ini langsung jam itu juga ngerjakan, langsung ada di Google Drive Sensei, muncul langsung nama itu pertama kali di antara kelas-kelas yang lain, dia paling pertama. Sugoi des, siswa tersebut sangat sugoi ya. Anda bisa ngira-ngira apakah saya Sensei ya, sampai saya nggak sebut namanya ya, tapi ada, luar biasa memang teman Anda. Baik, ini refleksi materi pembelajaran yang ke-1. Itu ya, nani nide umare masta atau sodachi masta ya, menyatakan tempat kelahiran dan tempat Anda tumbuh. Umare masta lahir, sodachi masta tumbuh. Kemudian yang kedua ada honya no toki. Honya ni hikoshimashita. Nah, pada saat apa ya? Misalkan kodomo no toki atau shogakko no toki, saat SD ya. Jakarta ni hikoshimashita. Saya pindah ke Jakarta. Nah, gunakan pola yang ini. Lalu yang ketiga, nah kegiatan yang Anda lakukan waktu masih kecil ya, waktu masih anak-anak. Yoku, nah ini bisa Anda tambahkan ya yoku ya, sering artinya. Yoku misalkan, yoku pango tabemashita. Saya waktu masih kecil sering makan roti Sensei. Atau banana tabemashita, sering makan pisang. Atau nyatakan hal yang Anda suka. Misalkan mushiga suki desta. Saya masih kecil itu suka serangga, Sensei. Suka kucing, neko ga suki desta, dan seterusnya. Ini cukup mudah. Kalau buat Sensei yang gak suki desta ini dan masita sebenarnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Bentuk pasti ini kan sudah pernah kita pelajari. Cuman konteks pada bab ini ya, poinnya adalah ada kata kerja atau kegiatan-kegiatan yang khusus mungkin Anda lakukan pada saat kecil. Nah itu yang harus Anda pahami. Meskipun sebenarnya kata kerja yang dulu sudah pernah Anda pelajari pun sebenarnya bisa digunakan kan sebenarnya loh. Misalkan belajar, makan, minum, baca, nulis, nonton itu bisa Anda gunakan semua kan. Saat kecil saya suka nonton anime, saat kecil saya suka baca apa misalkan ya, baca surat kabar, baca koran dan seterusnya, bisa itu. Nah sekarang kita ke selanjutnya ya, ke penjelasan materi selanjutnya. Kalau tadi kita ceritakan tentang masa lalu ya, past tense, Anda ngapain aja, sekarang kita lanjut ke masa yang mendatang. Apa yang Anda ingin lakukan, Anda cita-citakan. Nanti ada, kalau nggak salah ini ada 7 gambar nanti ya, ini baru 4, di saat ini ada 4 gambar. Yang pertama ada Nihon ni ryugaku shimasu. Nihon ni ryugaku shimasu. Kemudian yang kedua ada Indonesia daigaku de benkyou shimasu. Yang ketiga kuruma no kaisha de hatarakimasu. Yang keempat tsuyaku ni narimasu. Tsuyaku ni narimasu. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Mulai dari yang satu dulu. Ada kata Nihon ni ryugaku shimasu. Nah, kalau Anda bertanya, Sensei, kenapa itu kok pakainya Nihon ni ryugaku shimasu bukan Nihon de ryugaku shimasu? Mungkin ada dari kalian yang bertanya seperti itu kan. Sensei, kenapa enggak pakai de? Itu kan aktivitas, Sensei. Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi kata kerja yang menandakan ada pergerakan. Biasanya itu penggunaannya kalau tidak partikel ni, partikelnya he. Ya, kalau nggak partikel ni, partikelnya he. Nah, kembali ke kata ryugaku shimasu. Ryugaku shimasu artinya belajar di luar negeri. Ya, belajar di luar negeri, bukan belajar dalam negeri. Beda sama yang nomor 2 ya, belajar di UI. Ya, belajar atau kuliahnya di luar negeri. Otomatis kan kalau belajar di luar negeri itu kan ada perpindahan kan. Anda dari Indonesia misalkan ingin belajarnya di Jepang atau ke Jepang. Nihon ni ryugaku shimasu. Saya ingin belajar luar negeri, belajar ke luar negeri itu di negaranya Jepang. Atau misalkan Amerika ni ryugaku shimasu. Saya belajar di luar negerinya itu ingin di negara Amerika, seperti itu. Ya, jadi pahami dulu konteks atau maksud dari ryugaku shimasu itu belajar di luar negeri. Karena belajar di luar negeri berarti kan ada perpindahan kan. Anda kan bukan hanya sekedar belajarnya online gitu, saya tetap di Indonesia, tapi kuliahnya universitasnya Amerika, di Oxford atau di mana, di Inggris atau di Tokyo, Daigaku, Universitas Tokyo, itu beda itu namanya, nggak seperti itu. Tapi kalau ryugaku shimasu itu benar-benar Andanya tuh pindah ke sana ya, bertempat tinggal di sana dulu sementara waktu. Jadi misalkan kuliah di Jepang selama 5 tahun, Anda ryugaku shimasu berarti di Jepang ya.
Atau Anda di Amerika ngambil hukum, jurusan hukum di Amerika misalkan, ya berarti Anda Ryugakushimasu itu di Amerika, seperti itu. Ya, jadi pahami bahwa konsep Ryugakushimasu beda sama yang Benkyoshimasu ya. Mirip, serupa tapi nggak sama. Kalau Benkyoshimasu yang nomor 2, ini kan Indonesia Daigakude Benkyoshimasu. Belajar di UI, Universitas Indonesia. Ada aktivitas belajar ya. Tapi kalau Ryugakushimasu meskipun ini juga makanya belajar, tapi dia tuh belajarnya kayak nggak di negaranya loh. Jadi belajar tuh pindah dulu ya, berangkat dulu ke Jepang atau ke Amerika Serikat terus belajarnya di sana. Seperti itu. Makanya pakai partikel ini. Mudah-mudahan Anda tidak bingung ya sama penjelasan ini. Lalu yang kedua, Indonesia Daigakude Benkyoshimasu ini sudah jelas makanya partikel D karena ada aktivitas belajar di Universitas Indonesia. Ini nggak pakai ini ya, karena kan Anda kan nggak pindah. Universitas Indonesia kan UI di Indonesia. Anda nggak perlu pindah kan, tetap di negara Indonesia maksudnya. Jadi tetap pakai D Benkyoshimasu, bukan Indonesia Daigakude Ryugakushimasu, itu salah ya. Karena Ryugakushimasu itu berarti Anda belajar tidak di negara Anda sendiri, entah negaranya manapun itu. Berarti ada perpindahan dari satu negara ke negara lain. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Kuruma no kaisha de hatarakimasu. Ada kata kerja hatarakimasu itu artinya bekerja, hatarakimasu artinya bekerja. Kemudian ada kuruma no kaisha, ya ada kata kuruma artinya mobil dan kaisha perusahaan. Gabungkan jadi satu ya dengan partikel no. Kuruma no kaisha maksudnya perusahaan mobil. Lalu ada partikel D. Nah, ini partikel D-nya sama kayak yang nomor 2 ya. Jadi menyatakan aktivitas. Ada aktivitas TKP-nya apa? Perusahaan mobil. Aktivitasnya apa? Bekerja. Nah, kuruma no kaisha de hatarakimasu, bekerja di perusahaan mobil. Ya. Nanti Anda bisa variasikan mobilnya diganti aja. Misalkan perusahaan komputer, komputer no kaisha, atau perusahaan anime misalkan ya, anime no kaisha. Perusahaan misalkan sepeda, jitensha no kaisha, dan seterusnya ya. Anda bisa kembangkan nanti kurumanya itu bisa diganti macam-macam. Kemudian yang keempat, tsuyaku ni narimasu. Tsuyaku ni narimasu. Nah, di sini ada kata narimasu artinya menjadi. Lalu tsuyaku itu penerjemah. Kalau Anda perhatikan partikelnya itu ni ya, partikel ni ini sudah kayak paketannya sama narimas ya. Paketannya sama kata kerja narimas. Menjadi apa? Menjadi ke dalam bentuk apa ya? Berubah ke bentuk apa? Tsuyaku ni narimasu, saya menjadi penerjemah. Nanti tsuyakunya bisa Anda ganti dengan profesi atau kondisi yang lain. Misalkan sensei ni narimasu, menjadi dosen atau menjadi guru. Isha ni narimasu, menjadi dokter. Engineer ni narimasu, menjadi insinyur. Kenkyusa ni narimasu, menjadi peneliti. Atau kashu ni narimasu, menjadi penyanyi ya, jadi artis. Mangaka ni narimasu, menjadi komikus. Ya, jadi bisa Anda gantikan yang tsuyaku itu penerjemah dengan profesi yang lain. Atau sebenarnya bentuk ni narimasu ini juga nggak mesti harus untuk profesi sih. Misalkan digabung sama kata sifat ya. Genki ni narimasu, menjadi ceria. Genki ni narimasu, menjadi ceria, bisa ya. Kawaii ni narimasu, menjadi kawaii. Kire ni narimasu, menjadi bersih, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa digabungkan juga dengan kata sifat, tidak harus profesi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ada kalimat, ada ilustrasi 5, 6, dan 7. Yang pertama ada uchi o kaimasu, yang kedua, yang ke-6 sorry ya, ada kaisha o tsukurimasu, dan yang ke-7 ada 25 sai goro kekkon shimasu. Saya akan jelaskan satu persatu. Hai, yang pertama dulu ya, uchi o kaimasu. Ada kata kaimasu yang artinya membeli, ya, kaimasu membeli. Uchi, objeknya apa yang dibeli? Uchi itu rumah. Karena ini hanya pola SPO saja, makanya kan penanda objek pakainya partikel O. Uchi o kaimasu, membeli rumah. Silakan Anda ganti rumah itu objeknya dengan hal yang ingin Anda beli. Apa? Ya misalkan kuruma o kaimasu, membeli mobil ya.
PlayStation okaimasu, membeli PlayStation. Nintendo Switch okaimasu, membeli Nintendo Switch. Komputer okaimasu, membeli komputer. Keitai dengo okaimasu, membeli handphone dan seterusnya ya. Anda nanti bisa ganti uchi dengan benda-benda yang ingin Anda beli ya. Kemudian yang keenam, kaishao sukurimasu. Nah, ini juga sama ya polanya SPO. Makanya partikelnya penanda objek yaitu partikel O. Sukurimasu artinya sebenarnya membuat ya. Sukurimasu itu membuat. Kaisha itu perusahaan. Kaisha sukurimasu membuat perusahaan, atau kalau lebih tepat dalam penerjemahan yang halus ya mendirikan ya. Mendirikan perusahaan, membangun perusahaan. Bisa diganti kaisanya, misalkan saya ganti dengan uchi, bisa nggak? Bisa ya, uchi yo sukurimasu, berarti Anda mendirikan rumah, membangun rumah, membuat rumah. Bedanya sama uchi yo kaimasu apa? Kalau uchi yo kaimasu membeli rumah udah jadi, tapi kalau uchi yo sukurimasu membangun rumah, membuat rumah, berarti rumahnya belum jadi. Anda dirikan mulai dari dibata dulu, dipondasi dulu dan seterusnya. Tapi kalau kaimasu praktis sudah jadi rumahnya. Kemudian yang ketujuh ada nijugo saiguro kekkonshimasu. Ini penggunaan usia ya, bentuk usia yang diakhiri dengan sai ya, saya sudah jelaskan di classroom. Tapi barangkali Anda belum baca ya, jadi menyatakan usia dalam bahasa Jepang itu bilangan ikuti dengan sai. Tapi ada beberapa pengecualian ya, seperti 1 tahun seharusnya kan kalau ngikutin rumusnya bilangan 1 itu kan ichi, harusnya kan ichi sai. Tetapi dalam bahasa Jepang setahun itu bukan ichisai namun isai ya, 1 tahun. Kemudian nisai, sansai, yonsai, gosai dan seterusnya. Nah di sini ada 25 tahun. 25 itu nijugo, tambahkan sai, nyatakan usia 25 tahun. Nijugo sai. Nah lantas itu ada partikel ya atau keterangan goro. Nah, goro ini maksudnya Anda masih kira-kira ya, kurang lebihnya. Nijugo saiguro kekkonshimasu. Kekkonshimasu itu menikah. Menikah kira-kira, perkiraannya sih kira-kira kurang lebih pada saat saya usia 25 tahun. Ya jadi kalau Anda pakai goro, yang Anda tambahkan bubukan goro itu, Anda masih belum pasti memberikan kepastian, tapi Anda udah punya target. Targetnya itu kira-kira usia 25. Berarti bisa jadi pas usia 25 Anda menikah, bisa jadi lebih cepat usia 24 udah menikah, atau lebih lambat usia 26 tahun Anda belum menikah ya, tapi Anda sudah memberikan patokan kira-kira saya mau nikahnya nanti usia 25 tahun seperti itu, pakainya guru. Atas kalau saya nggak pakai guru, cuman bilang nijugo sai kekkonshimasu, berarti gimana? Ya berarti udah pasti usia 25 tahun Anda punya target pokoknya 25 tahun harus nikah. Nah seperti itu ya. Tapi kalau guru Anda kayak masih punya nggak yakin 25 sih, tapi targetnya pokoknya 25 lah, sudah ada gambaran menikah entah nanti tahun depannya atau sebelumnya, seperti itu. Ada pakai guru ya. Nah, karena kita ingin menggunakan bentuk keinginan ya, maka nanti semuanya yang ada di sini Anda rubah menjadi bentuk tai des, yang masnya jadikan tai des. Saya sudah menjelaskan ya di minggu sebelum PTS, ini saya sudah munculkan di Google Classroom. Ya, ada saya kasih kata kerja banyak, ada tabemas, nomimas, ada ganti tabetai, nomitai dan seterusnya ya. Berarti syaratnya apa? Untuk merubah ke bentuk keinginan tai des itu cukup mudah. Anda tinggal menghapus masnya lalu diganti dengan tai des. Masnya diganti tai des. Misalkan Nihon ni ryugaku shimasu. Ya, Anda ganti Nihon ni ryugaku shitai desu. Ingin belajar di Jepang ya, ingin kuliah di luar negeri yaitu di Jepang. Kemudian Indonesia Daingaku de Benkyou Shimasu, belajar di UI. Ada ingin bilang ingin belajar di UI, maka masnya jadikan tai des. Indonesia Daingaku de Benkyou Shitai desu. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, hatarakimasu, bekerja. Ingin kerja, hatarakitai desu. Nah, komplitnya kuruma no kaisha de hatarakitai desu. Saya ingin bekerja di perusahaan mobil. Yombang nomor 4, suyaku narimas, menjadi. Masnya dibuang jadi tai des, naritai des. Ingin menjadi. Suyaku ni naritai des, ingin menjadi penerjemah. Yang kelima,
Kai mas, masnya buang diganti tai des. Jadinya kai tai des. Uchio kai mas membeli rumah. Uchio kai tai des ingin membeli rumah. Yang keenam, sukurimas membuat, mendirikan ya. Sukuri tai des, masa dibuang diganti tai des. Kai shao sukurimas mendirikan perusahaan. Kai shao sukuri tai des ingin mendirikan perusahaan. Lalu yang keenam, yang ketujuh, kekong si mas menikah. Masnya dibuang ganti tai des, jadinya kekong si tai des ingin menikah. Nijugo sai goro kekong si mas menikah kira-kira usia 25 tahun. Nijugo sai goro kekong si tai des ingin menikah kira-kira saat usia 25 tahunan ya, saat usia 25 tahun seperti itu. Nah, maka pertanyaannya adalah shorai, masa depan, di masa mendatang, nani yo shitai desu ka? Bisanya kan saya cuma tanya gini kan, minasang nani yo shimasu ka? Melakukan apa? Nah, tapi kalau ingin melakukan, otomatis shimasnya jadi shitai, berubah. Nani yo shitai desu ka? Ingin melakukan apa? Uchi yo kaitai desu. Saya ingin di rumah sensei. So desu ka? Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, semuanya bentuk mas ini Anda rubah menjadi bentuk tai des. Oke, kita langsung masuk aja ke kaiwa percakapan ya. Shorai nani yo shitai desu ka? Di masa mendatang apa yang Anda lakukan? Anda jawab, suyaku ni naritai desu. Saya ingin jadi penerjemah. Kemudian so desu ka? Oh begitu. Lalu Anda jelaskan lagi. 35歳頃通訳の会社を作りたいです. Saat usia 35 tahun ya, kira-kira pada saat usia 35 tahunan lah saya ingin mendirikan perusahaan penerjemah. Ya, saya ulangi lagi, jadi kan ditanya nih sama, ini kali A sama B ya, yang biru A, yang ungu tuh B, atau yang pink tuh B. Yang A tanya, shorai nani o shitai desu ka? Tanya ke B. Gisang, kamu di masa mendatang, di masa depan ingin melakukan apa? Lalu dia jawab, suyaku ni naritai desu. Saya ingin menjadi penerjemah. Nah, saya menjadi penerjemah. So desu ka? Oh begitu. Terus dia jelaskan, saya kan menjadi penerjemah. Nah nanti kira-kira pada saat usia saya 35 tahunan ya, saya mendirikan perusahaan penerjemah. Nah, jadi mungkin jadi penerjemahnya pada saat usia 30-an mungkin ya, kemudian selama 5 tahun bisa membangun jadi pesat gitu kan, akhirnya dia mendirikan perusahaan sendiri pada saat usia 30 tahun. Nah kemudian tanggapi lagi sama yang tanya ya, sama si A, bilang, gambatiku dasai, wah semangat ya. Atau mengapresiasi ide dia dengan bilang, sugoi desu ne, hebat ya, keren, cita-citamu keren banget, sugoi desu ne, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk usia ini hanya tambahan saja ya, saya tadi sudah jelaskan sekilas dan di classroom juga nanti bisa Anda lihat lagi. Sebenarnya menyatakan usia itu hanya bilangan, yang buletan hitam itu bilangan ya, lalu diikuti dengan sai. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa pengucapan yang tidak sesuai dengan pola ini. Misalkan 1 tahun, harusnya kan kalau polanya bilangan sai kan ichi sai harusnya, tetapi jadi isai. Kemudian misalkan 8 tahun kan harusnya hachi sai, tapi jadi hasai. 10 tahun harusnya kan jusai ya, juga panjang, ternyata tidak, cuman jusai seperti itu. Lalu yang kelihatan beda lagi adalah usia 20 tahun. Harusnya kan nih jusai sensei, 2 kali 10 tahun sensei. Ternyata tidak. 20 tahun dalam bahasa Jepang adalah hatachi. Ya, hatachi 20 tahun. Seperti itu. Kalau kalian semua sekarang paling jurokosai ya, jurokosai atau jugosai, antara 15 atau 16 tahun. Atau mungkin sudah ada yang junanasai, 17 tahun. Baik, refleksi materi pembelajaran kedua, ini nanyani tai desu, bentuk keinginan. Kalau pernah bengkyo, ini sudah saya jelaskan, mas berubah menjadi tai desu, misalkan narimas, masnya dicoret jadi naritai desu. Narimas menjadi, naritai desu ingin menjadi. Nah, seperti itu. Ini contoh paragrafnya ya, tentang cita-cita. Watashi wa sorai Nihon ni ryugaku shitai desu. Saya di masa mendatang ingin belajar ke Jepang ya, atau belajar di Jepang.
belajar di luar negeri di Jepang. Nihon de anime o benkyou shitai desu. Saya ingin belajar anime di Jepang. Soste, kemudian setelah itu atau lalu Sanjusai Goro pada saat kurang lebih usia 30 tahun, anime no kaisha o sukuritai desu. Saya ingin mendirikan perusahaan anime. Nah, ini contoh planning masa depan Anda seperti ini ya. Jadi saya target dari bab ini adalah ini sih. Kalian bisa bikin kayak gini ya. Targetnya adalah ini. Jadi saya akan jelaskan tugasnya apa ya. Seperti biasa tugasnya juga saya usahakan tidak susah dan Anda bisa lakukan semua. Ini bunganya. Oke, bagaimana saya mengenai bagaimana perasaan untuk masa depan. 22% menjawab menyenangkan, sedangkan 72% menjawab risau. Bagaimana dengan kalian? Nah, ini ada riset ya di Jepang itu ternyata di survei pas anak SMA-nya ditanya, kamu gimana tentang masa depanmu? Tanyakan ya. Ternyata 22% menjawab menyenangkan. Maksudnya prospeknya baik gitu ya. Tapi dari sisanya 72% itu menjawab risau. Jadi masih khawatir dengan masa depan mereka. Nah, apakah kalian sama? Apa kalian juga masih risau dengan masa depan? Aduh, saya nanti gimana sih ya kerjaan tambah susah, saya kompetisi pesaing semakin banyak dan seterusnya. Kalau nasihat dari sensei ya, kalian kerisauan, kegalauan pasti selalu ada ya, kekhawatiran namanya manusia pasti selalu ada. Tapi saya harapkan itu tidak mengalahkan kemauan kalian untuk bisa berhasil. Karena dalam hidup itu, yang ini saya sudah rasakan, kalau misalkan Anda memang bersungguh-sungguh berusaha dalam hal apapun lah, misalkan ada yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Jepang, atau mungkin Anda di bahasa Jepang nggak begitu kuat ya, nggak begitu suka misalkan, tapi Anda punya kompetensi lain di bahasa Inggris atau di matematika atau di menulis cerpen dan seterusnya, Anda tekuni, yakinlah pasti akan ada jalannya kok, ya, asal Anda ada kemauan. Jadi jangan cuma risau terus ya, bingung. Nanti gimana sih tambah susah, nanti orang pekerja asing pada masuk ke Indonesia saingan sama kita dan seterusnya, Anda malah bingung jangan seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu ketika Anda sudah bisa memetakan apa yang Anda risaukan di masa mendatang, ya itu dipetakan, pasti kan ada cara mengatasinya kan, bukan hanya masalah misalkan perakiraan cuaca besok dikhawatirkan akan hujan, Anda risau nanti bajunya saya basah gimana saya kehujanan, tapi kan ada solusinya. Anda bisa menyiapkan misalkan bisa menyiapkan payung, pakai jas hujan ya, atau mungkin berangkatnya jangan di hari waktu hujan, di besoknya lagi pas nggak hujan. Sebenarnya tetap ada solusi dari kekhawatiran kita itu. Cuman kadang-kadang kita semua tuh ya, kebanyakan orang yang akhirnya jatuhnya malah bingung dan gagal itu karena terlalu sibuk memikirkan kekhawatiran itu, dipikirin terus ya, tapi nggak mikirin solusinya. Cuma di list, dipikirin, mumet sendiri. Waduh nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jangan seperti itu. Makanya kemungkinan dari 22 orang yang menjawab menyenangkan, dia merasa positif, yakin aja. Wah, saya pasti yakin lah dengan kemampuan saya seperti itu. Nah, saya harapkan kalian semua juga di sini di kelas berapa nih? 11 IPA 1 ya, siswa-siswa juga siswa yang positif ya. Anda punya keahlian, saya suka anime sensei. Saya mau jadi animator sensei, ya nggak apa-apa, kembangkan aja. Saya suka ngedit video sensei, itu dikembangkan terus. Biasanya awalnya dari hobi ya, itu perkuat terus ya, jangan menyerah. Hobinya udah mulai dari sekarang, udah suka jualan ya, terus online shop terus ya, terus Anda kembangkan terus aja, nggak masalah ya. Intinya Anda punya purpose, punya tujuan apa sih, dia seperti itu ya. Jadi jangan bingung-bingung ya minasang. Misalkan Anda nanti mau kuliah atau nggak mau kuliah langsung kerja, harus ditetapkan dari sekarang. Anda sudah punya gambaran dan target. Nah itu yang nanti ingin saya dapat jawaban dari kalian ya, tugasnya itu nanti saya ingin tahu apa sih yang ingin Anda lakukan di masa mendatang itu. Untuk detail tugasnya nanti akan saya sampaikan di classroom ya, mungkin minggu depan setelah UHM. Ya sebelum saya tutup ya sebentar, ini ada apa nih? Masih tutup ya. Nah ini ya, apa yang saat Anda lulus nanti urutannya adalah ibu, teman, ayah, wali kelas, saudara. Nah selama ini misalkan tadi kan saya bilang mungkin kita semua sering risau ya, sering khawatir tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi. Nah kekhawatiran itu Anda simpan sendiri atau Anda share dengan orang lain, itu penting loh. Kalau Anda tidak bisa men-share dengan orang lain itu bisa bahaya juga ya. Jadi lebih baik Anda punya
orang yang untuk Anda share, entah itu keluarga, lebih baik itu keluarga sih ya, ibu, ayah, kakak, atau adik. Tapi kalaupun ternyata ada kendala nggak bisa sama keluarga, coba sama teman nggak ada, sama wali kelasnya, sama gurunya, atau sama orang lain. Intinya harus ada, kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendiri, jadi harus ada, Anda butuh teman curhat untuk mengutarakannya, jadi pendam sendiri. Mungkin dari teman Anda atau dari orang tua Anda bisa ngasihkan pendapat, masukan, atau solusi. Lebih baik lagi Anda bisa share ke semua orang ya, jadi ke teman Anda, ya tanya gimana, ngobrol ya, ke orang tua gimana, wali kelas gimana, ke guru BK gimana ya. Nanti Anda bisa menyimpulkan dari banyak masukan itu kira-kira apa yang terbaik buat saya. Nah, kemudian ada lagi, saat memilih pekerjaan, pertimbangan apa yang perlu kamu prioritaskan? Pilih 3 hal yang menurutmu paling penting dari pilihan di bawah. Nah, ini ada gambaran ya, apakah dari gajinya, apakah dari, ini tergantung orang sih. Ada orang yang gajinya tinggi tapi kerja terus sensei, lembur nggak masalah. Ada yang nggak gitu, suka workaholic ya, suka kerja. Ada juga yang alah santai aja sensei, saya punya santai tapi gajinya lumayan lah, meskipun nggak tinggi nggak masalah. Ya. Atau yang tempat kerjanya di mana ya, yang enak sensei, atau dengan mendengarkan saran orang tua, atau sesuai dengan minat saya ya, macam-macam. Nanti Anda akan dipertemukan dengan pilihan seperti ini, harus Anda hadapi di masa mendatang ya, dan itu semua ada konsekuensinya. Gaji besar, tuntutan kerja tinggi ya seperti itu. Anda mau seperti itu enggak? Seperti budak kerja gitu, disuruh kerja terus itu ya. Apa Anda orangnya model yang tipikal yang agak santai? Ya, saya santai aja, saya punya usaha sendirilah, jualan apa gitu. Yang penting saya kerja dapat duit, nggak kerja saya nggak dapat duit. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang suka kerja di perusahaan yang ada bosnya, Anda jadi dapat teguran dari atasan. Ya, ada yang seperti suka, ya dia nggak suka dengan tekanan seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, apa yang kamu simpulkan mengenai pilihan hidup setelah lulus belajar nanti ya? Mudah-mudahan Anda di kelas 11 sudah mulai ada gambaran ya. Oke, ini refleksi pembelajarannya sebelum kita akhir ya. Ini ada beberapa hal. Tadi yang lahir Umare Masta, tumbuh itu Sodachi Masta, pindah Hikoshi Masta. Kemudian hal yang Anda sukai di masa kecil juga bentuk lampau ya. Kesukaan apa yang Anda lakukan di masa kecil, dan yang terakhir keinginan apa yang Anda lakukan di masa mendatang. Nah, catatan dari sensei ya, sebelum diakhiri ya, catatan dari sensei nanti pada saat ulangan, ini kan poin intinya ini ya, materi ini di bab ini, di bab tentang cita-cita ini. Tapi nanti bisa saya variasikan ya dengan bentuk lampau. Misalkan itu kan bentuknya sorai masa depan kan, sorai nani yoshitai desu ka, Anda ingin apa? Tapi saya kan bisa tanya juga, pada saat kamu kecil atau pada saat anak-anak, kodomo no toki ya kan, nani yoshitakatta desu ka, awalnya jadi nani yoshitai ya, jadi shitakata. Nah, kita kembali ke bentuk yang kata sifat itu ya, yang disebut menjadi kunai, jadi kata, itu tolong Anda pelajari lagi. Jadi varian dari bentuk soal UHM-nya nanti ya, selain dari yang ini, mungkinnya agak Anda harus mikir yang tadi ya, jadi bentuk lampau dari keinginan. Soalnya ya, misalkan pertanyaannya gini, kodomo no toki, saat masih anak-anak, nani yo shitakata desu ka? Nani yo shitakata desu ka? Anda ingin melakukan apa? Terus dijawab, kodomo no toki, misalkan sensei ni naritakatta desu. Nah, waktu saat kecil saya ingin jadi guru. Nah, ada cerita past tense untuk lampau. Saat kecil saya jadi guru sensei. Sensei ni naritakatta desu. Tapi ternyata sekarang masih tanya, sorai nani yoshitai desu ka? Anda jawabnya, engineer ni naritai desu. Saya pengen jadi insinyur sekarang sensei. Nanti di masa depan saya ingin jadi insinyur. Tapi waktu ditanya waktu kecil, pengen jadi guru. Sensei ni naritakatta desu. Ya, jadi tai-nya jadi kata ya. Atau lawannya dari keinginan, tidak ingin. Berarti nanti i-nya menjadi kunai. Misalkan ya. Saya tanya ke Anda ya. Uchi yo kaitai desu ka? Apakah Anda ingin membeli rumah? Terus Anda jawab, misalkan, ya kan, hai, uchiyo kaitai desu, seperti itu kan. Tapi kalau tidak, iye, uchiyo kaitakunai desu.
Tidak, saya nggak ingin beli rumah. Saya jawab lagi, guru mau kaitai desa ingin belinya mobil. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuk negatif dari tidak ingin, dari ingin itu tidak ingin seperti apa ya? Anda pelajari lagi. Kemudian kalau dijadikan bentuk lampau itu gimana? Sitai jadi sita kata, sita kunai jadi sita kuna kata des. Ya. Nah itu yang mungkin akan jadi sulit nanti ya di materi pas UAM. Jadi saya harapkan Anda pelajari lagi bentuk perubahannya di materi yang sebelumnya sudah ada. Oke, untuk materinya nanti akan sensei share ya, jangan khawatir beserta dengan videonya. Kalau tidak hari Jumat ya hari Sabtu ya, nanti saya share materi PDF dan video YouTube-nya. Ini saya mau ambil screenshot dulu, Anda nggak perlu nyalakan video, nggak apa-apa, saya screenshot dari sini aja. Hai, ini profilnya macam-macam ya, ada SpongeBob, ada Patrick, ada kucing ya nggak apa-apa. Ada apa itu, beruang, ini 11 lupa 1 menit tanggal 6/10. Tiara izin nggak ikut karena ya nggak apa-apa ya. Kalau kalian yang lagi susulan, ikut susulan aja nggak masalah ya. Ini saya kan Jimit-nya opsional, maksudnya mendukung saja dari materi sudah saya share di classroom kemarin minggu lalu. Barangkali Anda masih nggak paham, nah di sini saya jelaskan secara langsung, dan jika ada masih nggak paham juga bisa tanya langsung harusnya sekarang ya. Ya sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalkan nggak mau tanya langsung sekarang, Anda bisa japri ke sensei ya, silakan. Sensei, saya belum paham caranya merubah bentuk keinginan itu gimana, silakan bisa konsultasi ke sensei secara langsung di WhatsApp. Ya, dan saya ingatkan sekali lagi, mohon barangkali temannya juga dia nggak masuk di sini ya, atau kalian yang ada di sini, seandainya masih ada tanggungan di UHM sebelumnya, tolong dituntaskan dulu ya, supaya Anda di UHM 4 itu bisa ikut. Minggu depan saya ikut. Saya tunggu sampai hari Jumat ya, karena hari Sabtu mau saya fixkan datanya. Jadi kalau sampai Sabtu masih belum fix, sampai UHM 3 belum tuntas ya sudah, berarti Anda nunda dulu ikut UHM 4-nya seperti itu. Kemudian saya ulangi lagi, untuk PTS tidak ada remedial ya, tidak ada remedial. Jadi saya menggunakan UHM sebagai patokan. Jadi misalkan Anda PTS-nya belum tuntas tetapi UHM-nya sudah tuntas ya saya tuntaskan PTS-nya. Tapi kebalikannya, kalau Anda PTS-nya tuntas dan nilainya tinggi, misalkan nilainya 100 ya atau nilainya 90, tetapi UHM-nya Anda nggak tuntas, UHM 1, 2, 3 ada ganjalan, ya sudah, nilai PTS Anda yang 100 itu pun 90 juga nggak akan saya munculkan. Itu akan kayak terhide, tersembunyikan. Kalau Anda pin itu muncul ya jadi nilai Anda, itu hak Anda misalkan, ya sudah tuntaskan dulu UHM 1, 2, 3-nya ya. Karena sebenarnya kan di PTS itu materi sama kayak di UHM 1, 2, 3, cuma digabung jadi satu. Maka saya tidak anggap harus ada remedial khusus di PTS. Karena Anda sudah melakukan remedial di UHM, kan tiap UHM sudah remedial terus kan. Gitu. Oke, terima kasih atas atensinya. 11.51, sampai jumpa di Jimit berikutnya. Korede warimashita. Minasan, arigatou gozaimashita. Sayonara. Silakan boleh lift ya. Silakan lanjut ke kelas berikutnya. Arigatou sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih sensei. Hai, arigatou gozaimasu.